Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, minggu lalu kalian sudah belajar tentang konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang demi, sami, desa. Kalian masih ingat kan? Kalau misalkan ada sin, alfa, cos, alfa, tan, alfa, itu kalian sudah tahu definisi perbandingannya. Ini depan per miring berarti demi. Kalau cos samping per miring atau sami. Kalau tan desa atau depan per samping. Desa. Jadi ini sin depan per miring, cos samping per miring, tan depan per samping. Nah, ini yang akan kita gunakan atau terapkan konsep perbandingan trigonometri ini ke masalah kontekstual. Jadi kita akan belajar mengenai soal cerita sekarang dengan menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal yang pertama. Soal cerita yang pertama. Puncak suatu menara mercusuar yang tingginya 24 meter dapat dilihat dari sebuah kapal dengan sudut elevasi 30 derajat. Berapa jarak kapal tersebut dari menara? Oke, dari contoh soal ini, dari soal cerita ini, kita harus bisa mereka-reka dulu gambarnya seperti apa, sketsanya seperti apa. Jadi kita coba dulu buat menaranya. Anggap ini menara ya. Anggap ini menara. Dan anggap di sini ada sebuah kapal. Nah, dari kapal ini tinggi menara dulu, tinggi menaranya adalah 24 meter. Ini 24 meter. Dapat dilihat dari kapal dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, ini anggap dari sini nyampe. Ini harusnya garis lurus ya. Nah, dan ini sejajar kapalnya dengan di bawah menara Nah, ini 30 derajat dengan sudut elevasi 30 derajat. Jadi, dari sketsa ini kita bisa lihat bahwa kita bisa menggunakan konsep segitiga siku-siku. Jadi, kalau dibuat dalam segitiga siku-siku, ini 30 derajat, ini 24 meter. Yang ditanya adalah jarak kapal tersebut dengan menara. Jarak kapal ini sampai menara. Nah, ini yang ditanya. Berarti di segitiga siku-siku ini di samping sudutnya yang ditanya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari samping sudut dari segitiga siku-siku ini jika kalian ketahui depan sudutnya dan yang ditanya adalah samping sudutnya? Kita punya sin, cos, tan. Yang menggunakan depan sama samping adalah tangen. Jadi kita menggunakan konsep tangen. Jadi tan, karena sudutnya 30, kita gunakan tan 30 derajat sama dengan depan per samping. Ya, depan per samping itu konsep perbandingan trigonometrinya. Nah, tan 30 kalian sudah punya nilainya kemarin, yaitu tan 30 derajat berapa?
Dan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Jadi kalian bisa buka tabel minggu lalu. 1/3 akar 3 sama dengan depan per samping. Depannya adalah 24, sampingnya misalkan kita buat X ya. Ini anggap X. Jadi untuk nyari nilai X ini, kita tinggal kali silang. Jadi X-nya, X sama dengan 24 dibagi 1/3 akar 3. Nah, pembagian pecahan berarti diapain? Pembagian pecahan dibalik. 24 kali 3 per akar 3. Kita dapetin 72 per akar 3. Nah, 72 per akar 3. Kalau di pecahan penyebut tidak boleh ada akar. Jadi kita rasionalkan sama-sama kali akar 3 per akar 3. Nah, kita dapat 72 akar 3 per 3. Nah, kita bisa sederhanakan ini. 72 dibagi 3 adalah 24. Jadinya 24 akar 3. Nah, inilah jarak kapal dari menara, yaitu 24 akar 3 meter. Jadi kalian gunakan perbandingan tangan karena kalian tahu bahwa dari soal yang diketahui adalah depan sudutnya dan yang ditanya adalah samping sudutnya. Untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini, sebuah tiang bendera berada di atas sebuah gedung seperti gambar berikut. Ini ada sebuah tiang bendera di atas gedung, anggap kotak ini adalah gedung. Tiang tersebut dapat dilihat dari sebuah titik berjarak 4 meter. Berarti jarak titiknya ini ke gedung, dari dasar gedung itu adalah 4 meter. Kita bisa tulis dulu di sini 4 meter. Jika tiang bendera bisa terlihat dengan sudut elevasi bawah 30 derajat dan 45 derajat, berapa tinggi tiang bendera itu? Oke, perhatikan di sini ada 2 derajat, yaitu 30 derajat untuk melihat yang tinggi gedungnya, yaitu di bawah tiang bendera itu. Terus untuk yang 45 derajat itu untuk melihat tinggi puncak tiangnya. Jadi kita cari dulu satu persatu, kita cari dulu dari tinggi gedungnya. Jadi untuk tinggi gedung kita bisa buat segitiga siku-siku. Yang 30 derajat ini adalah tinggi gedung ya. Tinggi gedung. Tinggi gedung, terus jaraknya ini adalah 4 meter. Nah, untuk mencari tinggi gedung, kita bisa gunakan depan, karena depannya tinggi gedung dan sampingnya 4 meter, itu berarti kita bisa gunakan tangan karena depan per samping. Berarti kita gunakan tan 30 derajat sama dengan depan per samping. Tan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Sama dengan depannya adalah tinggi gedung, anggap TG ya, tinggi gedung, per sampingnya adalah 4. Jadi untuk nyari tinggi gedungnya ini tinggal kali silang. Sepertiga akar 3 kaliin dengan 4. Kali dengan 4, berarti kita dapatkan 4 akar 3 per 3.
Atau kalian bisa buat pecahannya, ini 4 akar 3/3 ini sama dengan 2,3. Oke, untuk selanjutnya yang 45 derajat itu adalah tinggi puncak tiang bendera. Jadi kita bisa buat gambar segitiga siku-sikunya. Untuk yang 45 derajat, ini adalah tinggi dari ujung puncak tiang bendera sampai di bawah gedung. Anggap tinggi total ya. Tinggi total. Jadi tinggi total ini gabungan dari tiang benderanya dan gedungnya ini. Untuk yang 45 derajat. Terus samping sudutnya adalah sama 4 meter. Jadi karena yang ditanya depan dan diketahui samping, tetap kita menggunakan tangan. Jadi kita buat tangan 45 derajat sama dengan tinggi total per 4. Tangan 45 derajat adalah 1, berarti 1 sama dengan tinggi total per 4. Jadi tinggi totalnya adalah tinggal kalian silang. Tinggi totalnya adalah 4 meter. Nah, tinggi gedungnya 2,3 meter dan tinggi totalnya adalah 4 meter. Nah, jadi berapa tinggi tiang bendera? Jadi untuk nyari tinggi tiang bendera, tinggi tiang, itu kita bisa buat tinggi total dikurang tinggi gedung. Jadi kita bisa dapetin tinggi tiang dengan cara tinggi total dikurangi tinggi gedung. Tinggi totalnya adalah 4 meter dan tinggi gedungnya adalah 2,3 meter. Jadinya kita dapatkan 1,7 meter untuk tinggi tiang. Nah, inilah soal-soal cerita atau masalah kontekstual yang menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk kalian latihan soal, kalian bisa kerjakan uji kompetensi 4.